Secara umum, bahan obat alami menawarkan 4 peran penting dan cukup besar di dalam sistem pengobatan modern, sehingga cukup untuk mempertahankan keberadaannya yang sejati di dalam perbekalan terapeutik mutakhir, yaitu yang pertama, berperan sebagai obat alami yang sangat efektif. Yang kedua, menyediakan senyawa dasar yang menghasilkan molekul-molekul obat yang tidak terlalu toksik dan lebih efektif. Yang ketiga, eksplorasi prototipe aktif biologis ke arah obat sintetik yang lebih baru dan lebih baik. Dan yang keempat, modifikasi bahan-bahan alam inaktif dengan metode biologis atau kimia menjadi obat-obat poten. Dalam rangka penemuan obat baru, untuk mendapatkan obat yang efektif, ada beberapa strategi atau cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu isolasi genotipe baru dari ekosistem laut dan bumi. Maksudnya bumi di sini adalah baik dari tanaman yang ada di daratan maupun mungkin beberapa bahan alam yang ada di laut ya. Kemudian yang kedua, rekayasa genetik dengan menciptakan genotipe baru dan berbeda. Nah, di sini mungkin peran bioteknologi itu banyak diaplikasikan. Yang ketiga, manipulasi biokimia pada jalur-jalur pilihan. Jadi dilakukan manipulasi secara biokimia dalam pertumbuhan tanamannya sehingga nanti dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang diinginkan. Kemudian yang keempat, teknik seleksi yang sangat peka dan spesifik serta evaluasi untuk berbagai aktivitas biologis. Banyak contoh produk tumbuhan yang terbentuk secara alami yang berperan sebagai prototipe untuk senyawa-senyawa poten berkhasiat obat. Di sini yang dimaksud dengan prototipe adalah model awal atau struktur awal yang kemudian nanti dapat dikembangkan atau dimodifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan obat yang lebih efektif atau yang tidak terlalu toksik. Nah, produk tumbuhan yang dihasilkan dari prototipe ini bisa memiliki struktur yang sangat mirip yang dibuat hanya melalui rute semi-sintetik atau memiliki analog struktur yang seluruhnya sintetik dan relatif lebih sederhana atau tidak terlalu kompleks. Telah banyak produk obat sintetik yang mendapatkan pengakuan dalam perbekalan terapeutik semata-mata karena berasal dari sumber prototipe aktif biologis. Meskipun demikian, berkaitan dengan yang disebutkan bahwa model-model sintetik ini tidak hanya memiliki indeks terapi yang sama dan lebih baik, tetapi juga menunjukkan efek samping yang lebih sedikit daripada konstituen-konstituennya yang berkesesuaian yang terbentuk secara alami. Berikut beberapa contoh hasil eksplorasi prototipe aktif biologis untuk mendapatkan suatu senyawa atau produk obat yang mempunyai efek yang lebih baik ataupun memiliki toksisitas yang lebih kecil dibandingkan dengan prototipe awalnya. Contoh yang pertama adalah prokain dari kokain. Sebagaimana diketahui, kokain merupakan salah satu senyawa golongan alkaloid ya yang berhasil diisolasi dari suatu tanaman yaitu daun koka. Ya, telah diketahui kokain ini memiliki aktivitas biologis sehingga dijadikan sebagai senyawa penuntun. Kokain merupakan anestesi lokal yang pertama digunakan dalam dunia kedokteran. Ya, secara luas digunakan untuk tindakan oftalmologi, tetapi karena efek sampingnya, kokain ini dapat menyebabkan terkelupasnya epitel kornea. Oleh karena itu, penggunaan kokain saat ini sudah sangat dibatasi untuk pemakaian topikal, khususnya pada anestesi saluran nafas atas. Sehubungan dengan efek samping yang ditimbulkan, maka para peneliti mencoba untuk mengembangkan atau melakukan eksplorasi untuk mencari suatu senyawa atau produk yang lebih baik dengan tujuan tadi efeknya jadi lebih poten atau lebih baik serta menghasilkan suatu efek dengan suatu produk dengan efek samping yang lebih minimal. Kemudian dilakukan modifikasi dan dilakukan sintesis dan dihasilkanlah prokain. Ya, prokain ini merupakan suatu anestesi lokal juga yang sudah digunakan lebih dari 50 tahun ya, terpilih sebagai anestesi lokal. Namun kemudian seiring dengan waktu ya dilakukan penelitian juga mungkin ada beberapa efek-efek samping yang juga dilihat masih ternyata ada
dalam prokain ini sehingga penggunaannya sendiri itu tergantikan kemudian oleh lidokain ya, yang ternyata juga lebih kuat dan lebih aman dibandingkan prokain. Prokain sendiri itu sebenarnya banyak digunakan pada anestesi untuk di gigi ya, biasanya dalam operasi gigi atau dalam pengerjaan gigi itu banyak digunakan ya. Sekarang lebih banyak digunakan apa tadi, lidokain sebagai penggantinya. Contoh yang kedua adalah klorokin dari kinin ya, yang diketahui sebagai anti malaria. Kinin sendiri atau lebih tepatnya kinin sulfat pertama kali diekstrak dari batang pohon kina pada tahun 1800-an. Perlahan seiring dengan waktu penggunaan kinin ini mulai ditinggalkan karena parasit malaria membangun resistensinya terhadapnya dan memiliki toksisitas yang tinggi sehingga banyak kemudian lakukan modifikasi atau dilakukan pencarian senyawa anti malaria baru dengan menjadikan kinin sebagai prototipe atau sebagai senyawa penuntun untuk mendapatkan suatu produk anti malaria yang lebih baik efeknya dan juga toksisitasnya lebih minimal. Modifikasi suatu senyawa dari produk bahan alam itu juga bisa dimodifikasi bukan hanya untuk menaikkan efektivitas, tapi juga bisa dirubah, misalnya dari awalnya yang bersifat inaktif itu kemudian dimodifikasi strukturnya untuk mendapatkan suatu senyawa yang lebih aktif ya, dengan metode biologis atau kimia yang sesuai sehingga menjadi obat yang nanti lebih poten sifatnya. Berikut beberapa contoh terkait dengan modifikasi produk alam inaktif menjadi suatu produk yang lebih poten. Misalnya yang pertama adalah vitamin A dari karoten ya. Ini diisolasi dari wortel ya. Jadi awalnya kita tahu bahwa karoten itu, beta karoten itu biasanya hanya sebagai pigmen atau sebagai zat pewarna ya, zat pewarna alami dalam suatu tanaman yang berwarna jingga atau agak kemerahan ya atau kekuningan. Nah, kemudian dari struktur vitamin A ini itu bisa dimodifikasi secara biologis maupun secara kimia untuk mendapatkan vitamin A vitamin A atau retinol ya, yang kita tahu sendiri itu khasiatnya baik sekali atau banyak sekali bisa dimanfaatkan dalam produk-produk kesehatan ya. Kemudian contoh yang berikut ada progesteron dan pregnenolon ya, melalui konversi diosgenin ya, ini merupakan suatu aglikon pada saponindiosin dari Dioscorea takuro makino ya. Ini kemudian disintesis untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten lagi. Ya, kemudian ada yang berikutnya hidrokortison dan kortikosteron dari stigmasterol. Ini sangat banyak terdapat sebagai campuran fitosterol dari kacang kedelai atau kacang kalabar ya. Ini merupakan suatu senyawa steroid ya, yang banyak digunakan untuk sebagai antiinflamasi. Di masa lalu, kurangnya pengetahuan, tidak tersedianya fasilitas penyimpanan yang memadai, serta cara-cara ilmiah yang tepat dan metode penanaman dan pengumpulan tumbuhan berkhasiat obat dalam jumlah yang banyak, hampir mencapai bukan hanya menghabiskan sumber tumbuhan, tetapi juga kepunahan. Dengan munculnya pengetahuan ilmiah yang sangat banyak tersedia, tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat itu kini ditumbuhkan dengan cara terorganisasi dengan identifikasi yang tepat, penanaman yang baik, agar dapat memanen di waktu yang tepat pada tahun yang diinginkan untuk menghasilkan konstituen-konstituen kimia yang diinginkan secara maksimum. Dan juga pencegahan dari kebusukan serta gangguan penyakit akibat penyimpanan yang tidak tepat secara memadai.
Pada teknik biakan sel, teknik ini pada dasarnya melibatkan produksi senyawa-senyawa sekunder yang diinginkan, yang memenuhi cara alternatif pembiakan tumbuhan obat yang mungkin dilakukan. Penelitian yang luas telah mengungkapkan bahwa di bawah pengaruh kondisi tekanan tertentu, misalnya mereaksikan dengan suatu patogen yang sesuai pada akhirnya dapat membantu merangsang hasil beberapa konstituen spesifik atau senyawa spesifik yang sangat diinginkan dalam biakan suspensi sel tumbuhan. Namun meskipun demikian, pertumbuhan biomasa sel yang sebenarnya lambat memiliki rintangan serius dalam hal penerimaan teknik inovatif ini secara luas. Jadi ada beberapa hal yang membuat rumit dilakukan sehingga terkadang teknik ini jarang dilakukan atau sulit untuk dilakukan secara meluas ya. Dengan teknik ini diharapkan bahwa suatu saat gen-gen tumbuhan yang bertanggung jawab atas pengkodean enzim-enzim yang mengkatalisis rute-rute biosintesis yang diinginkan dapat diubah menjadi sel bakteri ataupun jamur yang tumbuh dengan sedikit lebih cepat. Metabolit mikroba. Berikut sejumlah metabolit mikroba yang dihasilkan dengan proses fermentasi yang terdefinisi dengan baik sehingga memunculkan beberapa obat poten yang sangat bermanfaat secara terapeutik. Ini beberapa contoh yang khususnya antibiotik dan obat anti neoplastik yang sejenis seperti contoh pada tabel. Pada slide terdapat skema yang mengilustrasikan proses fermentasi yang biasanya dilakukan di industri farmasi yang menghasilkan obat-obat yang dikeringkan dalam skala besar. Namun demikian, pada beberapa contoh spesifik cephalosporin, produk akhir yang diperoleh melalui proses fermentasi tersebut diarahkan melalui metode semisintesis untuk menghasilkan zat obat yang diinginkan. Suatu hal yang relevan untuk disinggung di sini bahwa produksi obat yang direkayasa secara genetik pada dasarnya memiliki kesamaan yang mirip dengan berbagai proses fermentasi yang normalnya diterapkan untuk antibiotik. Perbedaan utama yang patut diperhatikan pada contoh spesifik ini terletak pada fakta bahwa suatu gen yang mengendalikan produksi konstituen yang diinginkan hampir seluruhnya dipindahkan dari sumber dasar pada lini sel mikroba yang tumbuh dengan cepat, agar memungkinkan produksi skala besar dalam durasi yang relatif jauh lebih singkat. Derivat atau turunan dari hewan disebut juga sebagai senyawa biologis. Turunan ini selalu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama yang dibuat dari darah hewan, seperti yang disebutkan contohnya pada slide. Kemudian yang kedua dibuat dari inokulasi medium biakan yang sesuai, misalnya vaksin, toksin, tuberkulin, dan yang lain-lain sebagainya.